إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali rangkaian ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini dengan bersyukur mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mah. Selanjutnya kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada kejadian sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berani untuk berfatwa namun tidak diimbangi dengan kapasitas ilmu. Ada sebagian sahabat pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berani untuk memutuskan suatu hukum, menetapkan suatu hukum atas suatu permasalahan namun tidak didasari dengan keahlian dalam bidang tersebut. Maka hal ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan tidak ridho. Kisahnya bisa kita lihat kalau kita mau membuka kitab Sunan Abi Dawud, maka kita akan menemukan kisah ini di mana hadisnya diriwayatkan dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah di satu sisi dia adalah perawi hadis tentang kisah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Di sisi lain, Jabir bin Abdillah merupakan saksi mata, saksi sejarah dari kejadian yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Di dalam hadisnya disebutkan, dikisahkan bahwa suatu ketika ada sekelompok sahabat. Mereka keluar dari wilayahnya melakukan safar. Lalu di tengah perjalanan, salah satu di antara kelompok tersebut ada yang kepalanya terkena hantaman batu, sehingga kepala salah seorang sahabat tersebut terluka cukup serius, keluar darah cukup serius. Maka kemudian sekelompok orang yang melakukan safar ini, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Ketika sedang istirahat, sahabat yang kepalanya terluka ini dia tertidur. Kemudian dia mengalami ihtilam atau mimpi basah. Maka ketika sahabat yang kepalanya terluka ini sudah bangun dari tidurnya dalam keadaan mimpi basah, dia mengalami kebingungan.
Di satu sisi dia sedang terluka, kepalanya cukup serius. Di sisi lain mengharuskan dirinya untuk mandi besar supaya tidak berhadas besar. Maka kemudian sahabat yang kepalanya terluka ini bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku, dalam keadaanku yang seperti ini, kepalaku terluka, aku mimpi basah, apakah dibolehkan aku untuk mendapatkan keringanan tayammum? Lalu sebagian sahabat yang ada di situ menjawab, ma najidu laka rukhsatan, tidak ada keringanan tayamum bagimu, wa anta taqdiru 'alal ma, sedangkan engkau mampu menggunakan air untuk mandi besar. Maka kemudian di hadisnya diceritakan faghtasala, sahabat yang kepalanya terluka ini mandi besar, famata, kemudian dia meninggal dunia. Setelah berlalu beberapa masa, maka kelompok sahabat yang melakukan safar ini mereka pulang, lalu menemui baginda Nabiullah Muhammad SAW, dan kemudian Rasulullah diberitahu tentang kejadian ini. Apa respon dari Nabi Muhammad setelah mendengar cerita tersebut? Nabi marah besar, sampai-sampai Nabi mengatakan, qatalahumullah, sahabat-sahabat yang tadi berfatwa tapi fatwanya keliru, tidak diimbangi dengan kapasitas ilmu yang memadai, mereka semua telah membunuh satu sahabat yang kepalanya terluka tersebut. Qatalahumullah, maka semoga Allah membalas perbuatan mereka dengan balasan yang setimpal. Lalu kemudian Nabi menjelaskan, ala sa'alu illam ya'lamu, kenapa mereka yang berfatwa itu tidak bertanya dulu ketika tidak mengetahui suatu perkara, suatu hukum. Fa innama syifa'ul 'ai as-su'al, ketidaktahuan akan sesuatu itu adalah penyakit, dan obat dari penyakit tidak tahu tersebut adalah bertanya. Lalu kemudian Nabi menjelaskan bahwa seharusnya innama kana yakfihi an ayyatamammam wa ya'sir au ya'sib, seharusnya sahabat yang kepalanya terluka itu tidak perlu mandi besar, cukup baginya untuk tayammum. Kepala yang terluka diikat dengan perban, lalu diusapkan air di atas perban tersebut, sisa tubuhnya barulah diusap dengan air. Itulah penjelasan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Dari kisah tersebut ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah yang pertama, bertanyalah ketika kita tidak mengetahui tentang suatu hukum, suatu perkara. Bertanya terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya, itu bukanlah suatu hal yang memalukan. Bertanya terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya, itu bukanlah hal yang merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, tidak. Justru dengan bertanya terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya, itu adalah sama saja hakikatnya kita sedang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah terhadap orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang ahli ilmu ketika kamu tidak mengetahuinya. Berbicara tentang otomotif, tentu bengkel adalah tempat yang paling tepat. Berbicara tentang kesehatan, tentu dokter adalah rujukannya. Apalagi berbicara tentang agama, maka juga perlu ada ketentuan-ketentuannya, ada batasan-batasannya, ada rujukan-rujukannya. Tidak boleh semua orang berbicara tentang agama dengan pemahaman masing-masing. Tidak pernah mempelajari ilmu agama, lalu tiba-tiba dia berani untuk memutuskan suatu hukum. Tidak pernah mempelajari tentang ilmu tafsir, tidak pernah mempelajari tentang kaidah-kaidah baku dalam menafsirkan Al-Quran, lalu dia berbicara tentang tafsir Al-Quran. Apa yang terjadi?
yang terjadi adalah kerusakan. Maka jauh-jauh hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, ketika suatu perkara diserahkan, diamanahkan, dibebankan kepada orang-orang yang tidak ahli di bidangnya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Tunggulah kehancurannya. Itulah peringatan yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengaku diri kita adalah orang yang tidak ahli dalam bidangnya, kita mengaku bahwa diri kita ini adalah orang awam, jangan sampai berani untuk melakukan sesuatu yang itu bukanlah keahlian kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah pentingnya untuk kita semua sadar diri. Sadar diri bahwa diri kita ini adalah orang awam. Maka jangan pernah berani untuk memutuskan hukum yang kita tidak mengetahuinya. Sadar diri bahwa kita ini bukanlah seorang mufti. Maka jangan pernah berani untuk berfatwa terhadap sesuatu yang kita bukan ahlinya di bidangnya. Maka ada satu ungkapan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ar-rijalu arba'atun, tipikal orang itu ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, ada orang yang dia adalah ahli ilmu dan dirinya menyadari bahwa dirinya adalah orang yang ahli ilmu. Fadzalika alimun fattabi'uh, kata Al-Khalil Ibnu Ahmad, orang-orang yang semacam itu adalah orang yang alim, mereka itu adalah para ulama. Maka fattabi'u, ikutilah orang-orang yang semacam itu, ambil ilmu dari orang yang ahli ilmu dan tahu bahwa dirinya adalah ahli ilmu. Kemudian tipikal yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri, ada orang yang dia ahli ilmu namun dirinya tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang ahli ilmu. Fadzalika naimun, kata Al-Khalil Ibnu Ahmad, orang tersebut ibaratnya orang yang sedang tertidur. Fa'aikizuhu, maka bangunkan orang tersebut, sadarkan dia bahwa dirinya adalah ahli ilmu. Lalu tipikal yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, ada orang yang dia bukan ahli ilmu namun dirinya menyadari bahwa dirinya bukanlah ahli ilmu, sadar diri bahwa dirinya bukanlah ahli ilmu. Fadzalika mustarsyidun, kata Al-Khalil Ibnu Ahmad, maka orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang butuh bimbingan. Fa'arsyiduhu, maka bimbinglah orang-orang yang semacam itu. Dan jangan sampai yang paling parah menjadi tipikal yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, ada orang yang dia bukanlah ahli ilmu dan tidak menyadari bahwa dirinya adalah bukanlah ahli ilmu. Fadzalika jahilun, maka orang-orang yang semacam itu disebut orang yang bodoh. Dalam riwayat yang lain disebutkan fadzalika ahmak, orang-orang semacam itu disebut orang yang dungu. Fajtanibu, maka jauhilah, kata Al-Khalil Ibnu Ahmad, jauhilah orang-orang semacam itu, jangan ambil ilmu dari orang-orang yang tidak punya ilmu dan tidak menyadari bahwa dirinya bukanlah ahli ilmu. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang disampaikan pada siang hari ini. Tapi dicukupkan dengan 2 pelajaran ini, mudah-mudahan kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini lebih berhati-hati lagi dalam bersikap. Jangan sampai kita mengambil porsinya orang yang ahli ilmu padahal kita bukanlah orang yang ahli ilmu. Jangan sampai berlagak layaknya seorang ulama padahal tidak pernah kita mempelajari ilmu-ilmu syariah. Jangan pernah berlagak seperti orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan padahal kita tidak mengetahui, tidak pernah mempelajari sedikit pun dari ilmu-ilmu yang terkait dengan kesehatan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikianlah khutbah yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina ajma'in fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihi al-adhar ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa amila bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa sallimna min su'il khatimah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha